Bapak, kami bersyukur, kami sungguh mohon pertolongan dan kekuatan dari Roh-Mu yang akan membimbing dan memberikan kami satu pengertian dan membawa satu sukacita yang selalu segar dalam setiap kami berjalan, bahkan dari setiap hari menuju ke hari-hari selanjutnya. Dan Kau menjamin kami dengan satu hati dan memberikan kami satu ketaatan sehingga kami bisa menikmati seluruh jalan hidup kami bersama dengan Engkau. Dan hari ini Tuhan, Engkau kembali memberikan pada kami satu jaminan bahwa hidup kami tidak pernah sendirian. Engkau selalu memberikan satu rencana yang terbaik dan yang terindah sampai kami bertemu dengan Engkau dengan sukacita dan dengan satu hati yang bergembira dan memuliakan Engkau. Pimpinlah kami dan kami akan menikmati firman-Mu yang kudus itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar dari Yesaya ya. Kita akan belajar dari Yesaya pasal yang 41. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Sebenarnya Yesaya pasal 41 ini tentang Tuhan menjanjikan dan akan membangkitkan seorang penebus. Dan ini adalah seorang penebus ini Mesias ya sebenarnya. Membangkitkan seorang penebus Mesias dan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat menunjuk kepada pekerjaan dan pelayanan Mesias itu ya. Dan kedua yaitu bagaimana bangsa Israel yang disebut sebagai hamba Tuhan, hambanya dari Allah sendiri yang harus taat pada Tuhan, itu seringkali menghadapi satu peristiwa dalam kehidupan mereka dan kurang begitu bisa untuk percaya pada Tuhan ya. Jadi seringkali kita banyak problema itu, kemudian kita seringkali menyatakan keraguan. Kita seringkali juga menyatakan dalam kesulitan-kesulitan hidup itu kita bergumul ya, bergumul karena kita nggak tahu pasti masa depan itu bagaimana, apalagi kondisi yang ada di Indonesia sekarang ini dan dunia secara menyeluruh ya. Itu betul-betul tidak ada satu manusia yang bisa menjamin manusia yang lain. Tidak ada satu manusia yang menjamin bahwa kamu pasti berserta dengan saya pasti lebih enak. Negara ini menjadi jaminan bagi negara lain gitu kan. Nah, sekarang ini pada ambruk semua. Negara yang dulu kita percaya sebagai negara yang superpower, itu pada hancur semuanya. Ya, kita akan bahas Yesaya 41 ini, khususnya ayat 10, itu ada dua hal yang berkaitan dengan pergumulan kita ya. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan takut, masalah takut. Yang kedua itu masalah bimbang. Masalah takut, masalah bimbang. Nah, kita akan bahas ini. Bagaimana supaya kita nggak takut, bagaimana kita nggak bimbang, dan kita nggak gelisah gitu kan. Nah, itu bagaimana? Alkitab memberitahukan pada kita dan dari sejak ribuan tahun, dari turunan keturunan bangsa Israel dan juga kita sebagai Israel yang baru, gereja Tuhan, umat Tuhan atau anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang pada zaman yang baru di dalam Kristus itu, kita jauh lebih mendapatkan kepastian ya, karena Roh Kudus turun untuk menjamin hidup kita dan menyertai kita. Nah, itu kita akan bahas. Dan dengan adanya kita bisa mengatasi takut dan bimbang, masalah takut dan bimbang itu kan masalah kejiwaan sebenarnya. Masalah kondisi dan keadaan yang sangat sulit. Takut dan bimbang itu, kemudian kita akan mendapatkan peneguhan. Ya, peneguhan itu artinya bahwa kita sudah bisa mengatasinya. Jadi amat sitzkah dalam bahasa Ibrani. Dan itu akan membawa kita ke dalam satu perjalanan, kok tahu bahwa kita bisa teguh. Kok tahu kita akan mendapatkan satu masa depan yang jauh lebih baik. Seperti Yusuf gitu kan. Dalam perjalanannya, hampir 2/3 perjalanan hidup Yusuf itu, 2/3-nya tuh isinya adalah kehidupan yang sulit. Ya, 2/3. Dan sepertiganya itu adalah perjalanan bagaimana dia menikmati masa-masa Tuhan membentuk dia, dan kemudian dia menjadi seorang pembesar,
ya, ya, seorang yang wakil Firaun, dan dia menolong Israel juga, menolong Mesir dan menolong bangsa-bangsa lain, dan itu menunjukkan bahwa dia pada masa-masa akhir hidupnya itu dia mendapatkan satu pertolongan dari Tuhan dan diangkat, dimuliakan sampai dia menjadi seorang yang tanda petik juru selamat, ya, juru selamat. Juru selamat bagi bangsa Mesir, bangsa Israel dan seluruh bangsa. Ya, dia dipakai di situ. Nah, bagaimana kita tahu dengan jaminan itu? Karena janji Tuhan. Ya. Dan apa janji Tuhan yang paling kuat itu adalah Tuhan mengatakan, "Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku." Nah, arti tangan kanan itu artinya bahwa itu tangan yang tidak terlepas dan tangan yang menunjukkan bahwa tidak akan dibuang, tidak akan ditinggalkan. Nah, itu istilah tangan kanan, duduk di sebelah kananku. Nah, itu adalah yang menetap dan tidak pernah terlepas dan selalu Tuhan itu hadir dimanapun dan kondisi apapun Tuhan itu menyertai kita. Jadi artinya tangan kanan itu dalam budaya Ibrani itu melambangkan kekuasaan dan otoritas dari Allah, hadiratnya, dan yang menjamin nanti takut dan bimbang itu. Nah, kita akan melihat ini dan mempelajari ini. Terus bagaimana kita bisa uh, menerapkannya dalam hidup kita. Ya, oke, kita kembali ke yang awal. Saya bacakan ya. Yesaya, bentar ya. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ayat ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Yang pertama ya. Jadi janganlah takut, aku menyertai engkau. Dan kemudian dikatakan janganlah bimbang sebab aku ini adalah alam. Jadi takut berkaitan dengan aku menyertai hadirat Tuhan. Jadi barang siapa supaya nggak takut, dia harus belajar menikmati hadirat Tuhan dan mengimani hadirat Tuhan serta mengamini bahwa Tuhan itu tidak pernah terlepas dalam hidupnya. Dan yang kedua adalah janganlah bimbang. Jadi takut dan bimbang itu dua perasaan manusia yang paling banyak yang hadir dalam hidup kita, dan itu diperintahkan, ya, diperintahkan, bukan cuma dinasihati. Ya, kamu jangan takut ya gitu. Bukan. Janganlah takut, bukan jangan takut. Janganlah takut. Artinya janganlah takut itu berarti perintah, bukan hanya berhenti pada nasihat, tapi itu sudah sesuatu yang harus dilakukan. Imperatif ya, jadi perintah. Jadi kalau kita takut 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 terus, ya berarti kita ini tidak menaati Tuhan. Kan itu perintah, perintah harus ditaati. Kalau kita nggak bisa mengerti, nggak masalah ya. Tapi kita belajar untuk menaati, nah berarti kita taat. Walaupun kita belajar, tapi artinya bahwa iman kita dibimbing untuk dalam ketaatan. Nah ini, jadi jangan takut berkaitan dengan hadirat Tuhan, berkaitan dengan penyertaan Tuhan, berkaitan dengan apa? Dengan satu pribadi yang jauh lebih besar dari segala pribadi yang lain, apalagi dari segala masalah kita. Jadi janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Mengapa saya takut? Karena saya melihat negara ini, problema hidup saya, problema anak-anak saya, masa depan bagaimana, dan banyak pikiran-pikiran membuat kita akhirnya takut. Nah, takut itu karena kenapa? Karena hadirat Tuhan, hadirat Allah itu ketutup dengan seluruh problema hidup kita dan permasalahan kita. Sehingga kita takut. Jadi takut dari mana? Kenapa kita takut? Ya karena kita tidak melihat hadirat Allah dalam hidup kita. Penyertaan Allah. Jadi aku menyertai engkau. Allah menyertai seluruh hidup kita dan Tuhan berjanji, aku tidak tinggalkan engkau, aku beserta engkau. Terus ditanya, loh kenapa kok saya masih tetap takut? Yang pertama adalah kita diberi janji hadirat Allah itu ada, tetapi dari janji itu kita tidak memberikan hidup kita berelasi, berhubungan dengan Tuhan. Nah, ini problemnya. Jadi kenapa kok dijanjikan Allah hadir, kok saya tetap takut? Karena kita tidak membangun relasi dengan Tuhan. Kenapa Agung suaranya nggak kedengaran? Oh, sebentar ya. Kok tiba-tiba mute sendiri? Sebentar, sebentar. Di sini enggak itu?
Dengar ya? Tadi kedengaran suara bapak-bapak, sekarang kedengaran. Dengar ya? Oh, nggak Iya, tahu sekarang kenapa baru ya. kedengaran. Ya. Ya oke, kita lanjutkan ya. Nah, dari hal ini kita tahu bahwa hadirat Allah itu harus berkaitan dengan satu relasi. Jadi kalau kita berkaitan dengan relasi seseorang dengan kita gitu ya, itu berarti kita kan merasakan kalau hadir itu kan berarti ada hubungannya, ada kaitannya, pribadinya itu ya berhubungan dengan kita. Nah, kenapa takut itu menguasai kita? Berarti kita ini tidak berhubungan dengan Tuhan. Tuhan itu membuka hatinya, tapi kita nggak membuka ke hati kita. Ya kita takut terus. Kenapa kita takut terus? Ya karena kita tidak membuka hati kita untuk mengenal Dia. Jadi seorang bapak dengan anak, ya kan, kalau dia betul-betul percaya kepada bapaknya, kalau dia betul-betul percaya kepada seorang penumpang pesawat dengan pilotnya gitu kan, seorang penumpang dengan yang mengemudikan. Jadi saya sering perjalanan gitu kan, yang naik travel gitu kan. Nah, waktu kita naik travel dan seorang supir itu mengatakan satu jaminan gitu. Ya tenang aja ya, saya akan mengemudikan dengan baik dan saya akan hati-hati. Nah, begitu dia ngomong seperti itu kan kita jadi tenang gitu. Tapi kalau kita melihat seorang supir kemudian ugal-ugalan gitu kan, wah kita kan, waduh, ini kalau bisa kita pindah pindah kendaraan aja supaya nggak supirnya dia gitu. Nah, di dalam iman kita Tuhan mengatakan, aku akan membimbing engkau, aku akan menenangkan engkau, aku akan menghibur engkau gitu kan. Nah, waktu kita bersama dengan Tuhan, sudah ada perkataan janji Tuhan dan jaminan dari Tuhan. Maka tinggal kita ini, masalahnya adalah tinggal kita ini mau nggak percaya dan menjalaninya. Jadi kalau kita percaya, oh ya Tuhan percaya, berarti seluruh apa yang kita hadapi itu, maka Tuhan itu yang jauh lebih hadirnya, itu lebih kuat dan lebih kita percaya daripada perasaan kita dan juga hal-hal yang bersifat membuat kondisi kita itu jadi lemah, kemudian jadi bingung, bimbang gitu kan. Dan itu menjamin kita bahwa dengan adanya kita semakin mengenal Tuhan, hadirat Tuhan, dan mengingat janji-janji Tuhan, maka ketakutan itu akan terkalahkan. Nah, di dalam bahasa aslinya, kalau kita lihat ya, eh, janganlah takut itu altira, bersama dengan altista. Jadi sama ya. Altira dengan altista. Apa artinya altira? Bentuknya itu imperatif. Jadi janganlah kamu takut dan dalam bahasa yang lebih dalam, arti lebih eh, akarnya gitu ya. Akar katanya itu adalah orang yang tergeser-geser, tergoyang-goyang. Jadi orang takut itu dengan orang bimbang itu ada kemiripan ya. Jadi yang pertama apa? Posisi pikiran kita tidak menetap pada Allah itu adalah ketakutan dan jika bimbang berarti kamu itu lebih mempercayai dirimu daripada diri Allah. Jadi ngerti ini ya. Jadi kalau saya takut itu berkaitan dengan apa yang saya percaya, iman saya yang ada objek imannya, ada yang ditujunya, yaitu Tuhan gitu. Tetapi kalau saya bimbang, itu berarti berkaitan dengan apa? Dengan aku ini yang melebihi daripada Tuhan. Jadi mengapa banyak orang bimbang? Tuhan mengatakan janganlah kamu bimbang karena aku ini Allahmu. Kenapa saya bimbang? Karena aku ini ya Allahku ya diri saya sendiri. Aku percaya pada diri saya sendiri. Nah, saya lihat, saya percaya. Ya kamu nggak akan bisa, nggak bimbang, pasti bimbang. Kenapa? Karena apa yang kamu percaya dengan apa yang Tuhan berikan kamu supaya percaya, itu beda jauh. Dan apa yang kita percaya itu seperti kita bangun di atas pasir. Begitu ada masalah, pasti ambruk. Kenapa? Kekuatan kita, pikiran kita, usaha kita, terus kemudian ya apa yang kita perjuangkan gitu kan, itu semuanya ada sesuatu yang jika tanpa hadirat Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan, dan dikatakan aku ini adalah alamu, maka apa yang kita bangun itu pasti runtuh, nggak bisa. Ya, jadi pengalaman kita dalam hidup kita, jika kita mengandalkan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang tidak pernah kita itu runtuh. Tapi kalau mengandalkan diri kita, pikiran kita, kekuatan kita,
ada saatnya dia pasti akan runtuh dan runtuhnya itu runtuh yang betul-betul hancur luntuh. Dan kadang-kadang dalam hidup kita Tuhan itu membiarkan kita karena sudah diberi nasihat, sudah diberitahu masih takut dan bimbang, maka Tuhan itu membawa kita dalam keruntuhan kita, kebangkrutan kita. Supaya apa? Supaya kita mencari pertolongan yang betul-betul bisa membangunkan kita. Dan Tuhan menjanjikan membuka diri, memberi kesempatan dan dia bermurah hati, dia selalu berbelas kasihan dengan satu syarat jika kamu bertobat kembali padaku, maka semuanya akan aku berikan jaminan dan janji-janjiku. Karena kamu sudah diberi janji, kamu nolak, ya jangan salahkan Tuhan. Tapi kalau kamu bertobat, kamu kemudian mengingat kembali, oh ya berarti Tuhan itu yang merupakan satu-satunya yang bisa membawa saya ke dalam satu ketenangan hidup dan saya tidak pernah takut dengan kondisi apapun, baik itu kondisi yang suram, kondisi yang dalam masa-masa kelancaran atau masa-masa kebuntuan gitu kan, dalam masalah-masalah sehat atau saya dalam masalah sakit gitu kan, atau dalam masalah saya bisa lancar atau saya tidak lancar, atau saya mungkin mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, tidak direncanakan ya seperti kayak saya gitu kan, ditabrak orang gitu kan, dan udah berkali-kali seperti itu. Dan kita tidak bisa lagi menyalahkan siapapun ataupun kadang-kadang menyalahkan diri kan. Dan kita tahu bahwa ini ada dalam kontrol Tuhan, dalam satu penyertaan Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa yang mengendalikan hidup kita itu bukan diri kita. Dan Tuhan akan memberikan pertolongannya tepat waktunya, tetap tepat dengan seluruh cara yang paling indah dalam hidupnya. Tetapi lebih daripada itu, bukan hanya Tuhan memberikan jalan keluar, tetapi Tuhan menginginkan supaya kita mengenal Dia. Supaya kita tuh tahu benar-benar bahwa itu adalah Tuhan kita. Tuhan yang betul-betul kita percaya. Jadi tingkat percaya kita itu kan ada tiga. Yang satu adalah tingkat percaya karena kita tahu kita percaya. Oh ya, Tuhan mengatakan demikian saya percaya. Yang kedua adalah kita yakin bahwa yang kita percaya itu akan membuat kita semakin mengalami berbagai kebaikan dari Tuhan. Dan termasuk di dalamnya hal-hal yang terburuk sekalipun dalam hidup kita. Itu mengerjakan satu rencana Tuhan yang sangat baik gitu kan. Nah, itu dalam iman kita. Dan kemudian yang ketiga yang tertinggi itu adalah iman yang meletakkan diri kita percaya pada Tuhan apapun yang terjadi. Kita seneng nggak seneng pun kita harus hadapi karena Tuhan yang mengatakan aku menjamin engkau. Jadi hadiratku hadiratku dan diriku ini menjadi jaminan bagi setiap permasalahan hidupmu. Jadi kalau kita kemudian mengalami hal apapun dan di situ kita tidak melihat satu satu matahari yang cerah, satu masa depan yang kemudian dibukakan, satu penyelesaian, maka jalan satu-satunya adalah kita harus percaya pada Tuhan karena Dia yang tahu segalanya. Jadi jangan berpindah kepada dukun, berpindah kepada orang-orang pintar, berpindah pada diri kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita atau uang kita, terus mengandalkan mungkin kita tahu bahwa wah saya pintar gitu kan, saya punya kemampuan gitu. Sebenarnya itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kita tahu bahwa banyak orang-orang yang jatuh dan kemudian hancur hidupnya dan tidak bisa balik. Atau orang-orang yang sampai bunuh diri yang kita pelajari baik-baik gitu kan. Itu bukan orang-orang biasa, itu orang pintar, orang kaya, dan akhirnya waktu dia jatuh, terpuruk, bangkrut, dia nggak bisa menghadapi itu, dan dia akhirnya bunuh diri. Ya, dia bunuh diri. Kenapa? Ya karena dia takut menghadapi masa depan, dia takut dan dia nggak ada pegangan gitu. Jadi orang yang takut itu kan selalu bergeser-geser. Bimbang dan takut itu adalah tidak menempati pada akarnya, altira dan altista. Jadi jangan cemas dan jangan gentar. Itu berkaitan dengan diri kita. Bimbang itu berkaitan dengan semakin kita mengandalkan diri kita, itu kebimbangan itu semakin besar. Jadi semakin kita tidak melihat Tuhan berjalan dalam hidup kita, kita semakin takut. Jadi bisa tahu ya. Jadi takut itu adalah kita melihat penyertaan Tuhan yang kita ragukan, yang kita kemudian tidak percaya, dan itu membuat kita takut. Tapi kalau bimbang itu berkaitan dengan saya yakin nggak dengan semua jaminan dari Tuhan. Kalau saya semakin hari saya ini semakin percaya diri saya dan saya semakin
yakin seperti Daud gitu kan. Wah, dia berhasil terus, nggak pernah perang itu nggak apa ya, nggak pernah perang, dia kalah, dia selalu menang perang gitu. Nah, dari kepercayaan ini dia kemudian tidak bimbang. Dia yakin kan menang terus. Dia yakin. Nah, di dalam keyakinan atas dirinya dan bukan atas Tuhan dan tidak membuat dia semakin rendah hati, dan dia kemudian menjadi sombong dan dia mengatakan ingin menghitung seluruh kekuatannya, hartanya berapa, tentaranya berapa, terus yang tentara berkuda berapa, terus kemudian berapa prajurit yang berjalan naik kereta, dia minta semua dihitung dan dia ingin tahu semuanya dan supaya dia tenang gitu. Nah, di situ dikatakan dalam firman Tuhan, Daud itu sedang kejebak dan sedang memasuki satu ujian yang dipimpin oleh roh jahat. Jadi yang memimpin Daud untuk menghitung itu siapa? Itu roh jahat, bukan roh Tuhan. Roh jahat yang dikendalikan Tuhan, yang dari Tuhan. Jadi kenapa itu diizinkan? Karena Daud lupa diri. Dia merasa bahwa oh ini adalah milikku, ini adalah jaminanku. Dan Tuhan katakan bukan Daud, yang jamin kamu bukan tentara, bukan rakyatmu, bukan pasukan-pasukan dan tentara-tentara senjata-senjata militer dan kemudian panah, terus kemudian kuda-kuda yang hebat, bukan. Yang menjamin itu aku. Dan Daud di sini dia menjadi jatuh ke dalam takut dan bimbang. Kenapa? Karena dia meninggalkan Tuhan dan dia meng- memuliakan diri, mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Dan itu dosa yang besar. Jadi menghitung tentara dan merasa dirinya itu nggak kekurangan apapun dan dia bisa dijamin dengan kekuatan ekonomi, kekuatan kepintarannya, kekuatan dari semua yang dia miliki dan semua itu dari Tuhan, betul kan? Semua itu dari Tuhan. Nah, dia merasakan bahwa ini adalah Tuhannya dia. Kekuatan ini adalah jaminan dia. Nah, di situ Tuhan katakan, Daud, engkau jatuh dalam dosa dan dosa Daud yang dia alami dan dia terima dengan dia menghitung tentara itu jauh lebih besar dari dosa Daud membunuh Urea dan memperkosa atau menghamili Bathsheba. Dan dikatakan di situ, Daud, dosamu ini dosa yang tidak bisa dimaafkan Tuhan. Kenapa? Karena engkau sedang membuang Tuhan. Engkau tidak mengangkat dan memuliakan Tuhan dalam hadirat dan hidupmu. Jadi akhirnya Daud mengalami apa? Daud mengalami ketakutan. Dan Daud mengalami satu kebimbangan dan akhirnya dia menuliskan kalimat-kalimat ya dalam kitab Mazmur ini. Ya. Jadi kita tahu bahwa bagaimana Daud eh, memberikan kepada kita satu Mazmur pasal 23 ya. Kalau kita lihat Mazmur 23 ayat yang keempat. Nah, perhatikan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi dia mengalami satu kehidupan yang gelap dalam hidupnya. Dan lembah kekelaman itu dikatakan bahwa pada saat itulah dia jatuh dalam dosa yang begitu besar. Dan dikatakan dalam Mazmurnya, ya dalam Mazmur Daud itu, dia menuliskan ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Jadi penyertaan. Takut itu selalu berkata dengan penyertaan Tuhan. Kenapa dia masuk dalam lembah kekelaman? Karena dosanya. Karena kekuatan-kekuatan yang melebihi Tuhan itu yang dia andalkan, maka dia masuk dalam lembah kekelaman. Tetapi karena Tuhan begitu baik dan menjamin daripada Daud dan diberi hati yang bisa kembali pada Tuhan, maka Daud mengatakan apa yang dia alami sampai dalam lembah kekelaman pun akhirnya imannya itu bangkit kembali. Kenapa bangkit kembali? Karena kuasa Tuhan, karena janji Tuhan. Jadi kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, itu pasti akan dibangkitkan Tuhan. Tuhan tidak akan membuat kita itu dihancurkan. Jadi istilahnya itu Tuhan punya rencana yang menjahati kita, punya rencana yang negatif untuk kita. Nggak ada. Dalam hidup kita, apapun yang terjadi, itu rencananya tidak ada satu rencana yang tidak baik. Rencana buruk itu nggak ada. Bahkan yang terburuk terjadi dalam hidup kita, itu adalah satu rencana kebaikan Tuhan. Secara menyeluruh. Baru kita akan tahu bahwa oh kenapa saya seperti dulu seperti aduh saya mengalami kehancuran seperti ini. Setelah kita lewati semua seperti Ayub, seperti Abraham, seperti Musa, nah mereka akhirnya tahu bagaimana menghitung hari-hari.
supaya dia lebih bijaksana, supaya dia semakin dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dikatakan di sini, sebab engkau besertaku, sebab engkau besertaku. Dan bagaimana penyertaan Tuhan itu? Daud menambahkan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi gada dan tongkat itu dua senjata. Jadi gada itu adalah untuk menghalau, tongkat itu adalah untuk memelihara yang di dalam. Ya, tongkat gembala. Jadi kalau gada itu untuk memukul yang ada yang di luar, jadi memukul serigala ataupun mungkin ya seperti binatang-binatang yang membahayakan gitu kan. Nah, itu gada. Tapi kalau gembala mempunyai tongkat yang halus itu biasanya untuk mengatur domba-dombanya. Jadi Daud tahu betul bahwa kalau saya di dalam kondisi saya itu dablek, saya itu keras kepala, Tuhan akan hajar saya dengan gada. Tapi dia akan menarik saya dengan tongkat gembalanya. Jadi gada dan tongkat itu bentuk daripada satu pendidikan Tuhan yang mungkin menyakitkan dan satu adalah yang membangun kita, yang membangun dan yang membalut luka kita kalau kita sedang jatuh. Dan dikatakan di situ bahwa Daud mengalami satu penyertaan Tuhan dan bagaimana dia bisa merasakan penyertaan Tuhan karena gadamu dan tongkatmu. Nah, ini jangan lupa ya. Jadi gada dan tongkat itu selalu hadir dalam hidup kita. Nah, bergantung kepada apa? Kamu itu nyasar enggak? Kalau nyasar, ya kamu dipukul supaya balik. Dan kalau kamu baik, maka kamu dipelihara dengan tongkat yang akan memelihara kamu, tongkat yang akan mensejahterakan kamu, dan tongkat yang akan menarik kamu dari tempat yang jauh. Tapi kalau gada itu adalah kita dilindungi dengan apa? Dengan kekuatan dari Tuhan dan Tuhan yang akan menghalau semua musuh kita. Dan musuh yang terberat adalah yaitu diri kita sendiri. Jadi jangan jangan kita menyalahkan iblis gitu ya, kita nyalakan orang bersalah gitu. Kita harus tahu bahwa masalah terbesar adalah yang terdalam itu kebimbangan kita. Kenapa kebimbangan kita? Karena tadi itu kan, jadi selain kita tidak mengerti penyertaan Tuhan, tidak mengamininya, kita juga meragukan bahwa Allah itu betul-betul adalah Allah yang melebihi dari seluruh hadirat kita, melebihi dari seluruh permasalahan kita. Jadi hadirat Allah jauh lebih besar dari segala permasalahan kita. Rencana Allah jauh lebih baik daripada seluruh apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan ini berarti Allah itu bukan hanya dia tahu kita ngalami apa, tapi Allah itu sangat peduli dengan kita. Bukan hanya peduli saja, melihat saja, tapi Allah juga menyediakan seluruh daripada jalan kita akan disembuhkan, dipulihkan, dan kemudian kita diberikan kekuatan yang tidak akan bisa dilawan lagi. Oleh apa? Oleh segala permasalahan hidup kita. Nah, itu dikatakan bahwa iman kita adalah iman yang betul-betul menjadi iman yang kokoh di hadapan Tuhan. Nah, dari sini, dari bimbang dan takut, hasilnya apa? Setelah kita disertai oleh Tuhan, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang kita percaya. Nah, bagaimana perasaan kita? Nah, saya berikan satu ilustrasi ya, satu gambaran yang sangat menarik. Nah, ada seorang yang mengalami satu anak kecil ya, anak kecil yang mengalami satu ketakutan gitu. Dan pada waktu hujan itu, tiba-tiba ada petir ya, ada petir yang sangat terang gitu kan. Terus kemudian ada suara gemuruh yang besar gitu. Duar, duar seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Maka di situ anak itu langsung ketakutan karena dia pengetahuannya kan terbatas. Dia juga masih kecil gitu kan dan semua bergantung pada orang tuanya. Maka apa yang dia lakukan? Dia menjerit-jerit ketakutan. Dan kemudian pada waktu dia menjadi ketakutan, maka papanya datang atau mamanya datang dan kemudian masuk ke kamar dan anak itu kemudian dipeluk oleh papanya. Jangan takut, ini papamu, ini mamamu. Nah, saya tanya sekarang, anak itu waktu dipeluk papa mamanya, suara petir dan suara guru dan semuanya itu menakutkan lagi nggak? Jawabannya, ya enggak. Kenapa enggak? Karena suara papanya, suara mamanya, dan pelukan daripada mama papanya, itu menjamin dia. Dan semua suara yang di luar itu menjadi nggak ada artinya. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan jaminan. Nah, itu istilah daripada aku akan meneguhkan engkau. Aku akan menolong engkau. Nah, istilah meneguhkan itu amat siska. Amat siska. Berarti apa?
Aku akan memperkuat dirimu, aku akan semakin memberi engkau pengertian, aku akan semakin membuat imanmu itu bertumbuh dan imanmu semakin kokoh gitu kan. Dan aku akan semakin memberikan satu penyertaan dan pertolongan dan aku tidak akan tinggalkan kamu dan ingat baik-baik. Ini loh, aku selalu ada bersama dengan kamu. Jadi keberadaan seorang orang tua dan waktu anaknya dalam ketakutan, kebimbangan, kebingungan seperti itu kan, maka orang tua itu begitu hadir, anak itu langsung merasakan bahwa hadirat orang tua, hadirnya orang tua itu melebihi dari seluruh permasalahan dan suara petir yang guntur dan semuanya itu menggelegar gitu kan, dan dia nggak takut lagi. Kenapa? Karena keberadaan dari orang tuanya itu menjadi jaminan dan dia merasakan kenyamanan dan merasakan satu sejahtera gitu kan dan diperlukan itu maka dia tenang sekali dan ini adalah satu gambaran bagaimana kita melihat Tuhan aktif campur tangan dan mengarahkan hidup kita bukan hanya pada saat kita mengalami peristiwa-peristiwa yang menakutkan tapi dalam setiap perjalanan kita yang paling kecil langkah-langkah kita harus berdoa pada Tuhan. Dalam setiap pergumulan kita, setiap jalan kita, bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Ya, dan perhatikan baik-baik. Begitu banyak pengalaman hidup kita, banyak sekali ya, yang saya beritahukan pada beberapa rekan-rekan. Jika engkau berjalan bersama dengan Tuhan dan engkau sudah berdoa bersama dengan Tuhan, dan Tuhan kemudian memberikan ujian dan cobaan, diizinkan pada kita, itu jelas bahwa Tuhan ingin kita mempunyai iman yang semakin kuat dan pertumbuhan kita percaya pada Tuhan itu semakin tinggi gitu kan. Tapi kalau kita berjalan karena kesalahan kita, karena keserakan kita, dan kemudian kita jatuh, dan kemudian kita mengalami satu keterpurukan, saudara, itu menunjukkan bahwa iman kita itu dalam kelemahan. Jadi bedanya begini, kalau saya berjalan dengan Tuhan, terus kita mengalami ujian dari Tuhan, iman kita itu akan diperkokoh. Perjalanan kita itu semakin jelas bahwa oh ini adalah penyertaan Tuhan di sini dan kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin percaya pada Tuhan. Tapi kalau kita di luar daripada kehendak Tuhan, di luar jalur Tuhan, karena kita sendiri ingin menjadi orang yang kaya, ingin kita itu menjadi orang yang ya dijamin gitu kan, dan kita kemudian melakukan perkara-perkara yang di luar daripada yang dikehendaki Tuhan, apalagi melanggar kekudusan Tuhan, melanggar dari keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan, maka kita jalan dan terpuruk. Nah, di situ Tuhan menginginkan dalam kehancuran dari apa yang kita bangun, iman yang kita dirikan itu kemudian kita hancur dan kita menerima kelemahan kita, kejatuhan kita. Tuhan ingin membalikkan itu dengan apa? Dengan kerendahan hati, dengan satu hati yang bisa berbalik pada Tuhan. Itu setiap kali kita melanggar kekudusan Tuhan, melanggar sifat-sifat Allah, maka di situ Tuhan menyediakan satu langkah hati yang penuh belas kasihan dari Tuhan dan kita ditarik kembali oleh Tuhan. Ya, jadi kita tidak ditinggalkan Tuhan dari hidup yang tidak berjalan dalam kehendak Tuhan, dalam rancangan Tuhan, dalam sifat-sifat Tuhan. Tuhan menyediakan hati yang penuh pengampunan, hati yang penuh dengan belas kasihan, kemurahannya. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan dan kemudian kita jatuh karena ujian itu dan kita tetap setia, kita taat pada Tuhan, kok pasti kita mendapatkan ujian itu? Itu artinya apa? Bahwa kamu sedang menikmati perjalanan hadirat Tuhan yang semakin indah, semakin jelas Tuhan itu berperkara dengan kita. Kenapa kita bisa lihat? Karena kita tidak melanggar sifat-sifat Allah seperti yang tadi itu kan. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa-dosa kita, ya kita artinya kita kembali kepada belas kasihan Tuhan. Tapi kalau kita sudah benar, kita diuji oleh Tuhan, kemudian kita menjadi orang yang eh, bisa sampai terpuruk gitu kan, dan kita percaya masih bersama dengan Tuhan dan kita betul-betul tahu, itu artinya bahwa kita sedang menikmati kemuliaan Tuhan dan penderitaan Kristus yang bersama dengan kita itu betul-betul menyala dan kita tahu bagaimana kita menikmati penderitaan itu bersama dengan Tuhan. Jadi ini bedanya. Jadi yang satu kita disiapkan untuk menghadapi itu semua dengan iman yang
tahu hadirat Tuhan, Dia adalah Allah kita, Dia akan menunggukan kita, kita sudah tahu ini. Dan kita ngalami itu, dan kita melawan itu dengan apa? Dengan iman bersyukur pada Tuhan, dan tetap percaya pada Tuhan, walaupun Tuhan tidak tolong saya, walaupun Tuhan tidak menyembuhkan saya, Tuhan tidak memberikan jalan keluar yang seperti saya inginkan, dia tetap percaya pada Tuhan. Dan iman inilah yang dikatakan di dalam firman Tuhan adalah iman yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi waktu Tuhan Yesus dibaptis, Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Dan perhatikan, setelah itu dia mengatakan apa? Yang kukasih dan yang sangat aku kenan. Yang berkenan dalam hatiku. Apa yang Tuhan Yesus berkenan adalah waktu dia berdoa di Getsemani 3 kali, dia meminta supaya penderitaan dan cawan itu dilalukan oleh Tuhan. Dan betul-betul dia meminta dengan apa ya, dengan serius sampai 3 kali. Tapi dia tetap toh akhirnya menyerahkan semua kepada kehendak Bapaknya. Jadilah kehendakmu. Nah, disinilah kita melihat bahwa Tuhan Yesus, walaupun dia nanti berada di kayu salib, Bapaknya nggak nolong, semua orang itu meninggalkan dia, dan tidak ada yang percaya kepada dia, tidak ada yang membela dia, dia tetap taat. Kenapa? Karena itu adalah kehendak Bapaknya, kehendak Allah. Jadi kalau kita sekarang mengalami ujian, pencobaan, dan itu adalah satu yang harus kita hadapi, saudara, kita harus lakukan itu. Kita harus hadapi itu. Kenapa? Kalau sampai nggak ada pertolongan sekalipun, kalau saya sakit gitu ya, ini ada orang tua sakit gitu, terus kita berdoa, ya jika Tuhan berkenan, Dia akan menyembuhkan. Tapi kalau betul-betul Tuhan meminta supaya kita berserah pada Dia dan keluarga itu berserah kepada Dia, dalam kondisi yang sangat sulit itu pun, dan dokter pun angkat tangan, dan akhirnya orang tua kita ataupun papa mama kita menghadapi titik akhir hidupnya dan tidak ada yang bisa menolong dan tanda petik Tuhan pun tidak menolong, saudara, kita tidak boleh meninggalkan iman kita pada Tuhan. Kenapa? Karena jaminan hidup kekal itu yang kita lihat, yang dari orang tua kita atau anak kita atau cucu kita waktu mengalami kematian itu, pada ambang pintu kematian, iman dia itu, kita lihat bahwa iman itu melawan dan mengalahkan kematian. Jadi di sini kita melihat satu iman yang akan diteguhkan pada saat apa? Pada saat menghadapi titik akhir kita. Dan dikatakan bahwa kalau Tuhan tidak hadir, tidak menolong, bagaimana kita tetap percaya? Dan kita percaya. Kenapa kita percaya? Karena kematian tidak menghentikan kehidupan kita yang akan bersama dengan Tuhan. Dan kematian itu, hidup yang tidak ditolong oleh Tuhan, itu adalah satu hidup yang masuk dalam hidup yang selamanya bersama dengan Tuhan. Jadi kematian itu sendiri, sakit penyakit itu sendiri, permasalahan hidup sendiri, itu tidak bisa menghentikan iman kita yang diteguhkan, dikuatkan, yang tidak takut, tidak bimbang, dan kita tetap bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Nah, itu artinya di situ. Jadi semua rasul kenapa mati digantung, mati disalib, mati dibunuh, mati disiksa, dan Tuhan Yesus juga mati digantung. Dan mengapa mereka itu tidak ditolong oleh Tuhan semuanya? Dan mereka rela untuk melakukan itu. Kenapa? Karena nama daripada Tuhan dipermuliakan. Dan Injil Kerajaan Allah itu disebarkan di mana-mana. Dan dia memang dipanggil untuk itu. Dan kita semua dipanggil untuk menderita bersama dengan Kristus. Dan itu panggilan yang sangat mulia, sangat indah. Jadi tidak ada satu masalah hidup kita yang membuat kita takut dan bimbang. Bahkan sampai titik akhir hidup dan mati pun kita tahu bahwa Tuhan akan menyambut kita. Nah, ini yang saya ingin kita belajar bersama-sama. Jadi pada saat kita mengalami titik yang paling terendah dalam hidup kita, dan disitulah jika kita tetap setia pada Tuhan, berarti kita mendapatkan jaminan bahwa seluruh penyertaan Tuhan dalam penderitaan kita, dalam permasalahan kita, dalam segala apa ya, segala pergumulan dan juga kepahitan yang kita alami, dikatakan bahwa semua itu tidak akan melebihi dari kemuliaan dan hidup bersama dengan Tuhan yang kekal selama-lamanya. Dan tidak terbandingkan. Jadi penderitaan kita, termasuk kematian kita, itu tidak sebanding dengan apa? Dengan kemuliaan bersama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Saudara, coba kita 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 pikirkan baik-baik. Kalau saya menderita sedikit seperti ini kemudian saya tinggalkan Tuhan, saudara-saudara menghadapi penderitaan dan kematian selama-lamanya. Saya sendiri kalau diperhadapkan gitu,
Apa yang kita pilih? Saya memilih bahkan sampai taruhan di dalam kematian pun saya tetap memilih Tuhan. Kenapa? Karena kematian itu akan mengantarkan saya kepada kehidupan kekal. Tapi kalau saya meninggalkan Tuhan dan kematian saya ini akan mengantar saya ke dalam kematian yang kekal. Wah, itu nggak sebanding. Makanya Tuhan mengatakan bahwa kemuliaan Tuhan itu tidak sebanding dengan penderitaan kita. Kenapa? Penderitaan itu cuma hanya berapa tahun, hanya berapa waktu saja. Tapi kalau kamu bersama dengan saya, itu hidup kekal dan hidup di surga itu keindahannya itu selama-lamanya. Dan banyak orang yang tidak bisa mengerti ini kenapa? Ya karena iman itu tidak dianugerahkan pada dia. Dan orang-orang mengerti ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan jaminan dari Tuhan dan menetap dalam hatinya. Dan dia begitu mengerti ini, itu seluruh jiwanya itu akan diisi dengan kuasa Roh Kudus dan dia menjadi orang yang tidak pernah akan tergoda dengan seluruh dunia ini. Karena Kristus itu adalah sukacita dia. Tuhan itu merupakan satu kemenangan dia dan kita tidak akan meninggalkan itu. Dan ada satu orang yang ditanya gitu ya, 89 tahun ya. Ini satu satu pelayanan ditanyain. Pak, kenapa Bapak melayani di tempat ini sampai sampai ya nggak digaji gitu kan? Terus melayani di tempat ini terus-menerus dan sampai kemudian gereja itu ini satu gereja kecil ya. Dan gereja itu kemudian kena banjir atau ini ya banjir bandang gitu kan. Jadi terseret gitu kan. Terus gerejanya itu akhirnya hancur, hancur. Dan dia ditanya, terus apakah Bapak kemudian berhenti untuk melayani Tuhan di situ ya? Nah, dia mengatakan apa? Dia mengatakan kalimat begini, sekalipun banjir itu menghabiskan seluruh daripada gereja Tuhan, ya rumah Tuhan. Dia mengatakan, tapi hati saya melayani Tuhan itu tidak pernah bisa dibanjiri dengan banjir itu. Hati saya tidak pernah bisa dihapus melayani Tuhan karena banjir itu. Jadi ada gereja, tidak ada gereja. Hati dia melayani itu betul-betul keluar dari hatinya dia. Jadi bukan bukan karena gereja, bukan karena ada banjir, gereja nggak ada, bukan. Dia melayani itu betul-betul dari hatinya dia. Dia mengalir dari sana. Dan orang-orang seperti ini nggak peduli dia ada banjir, aduh banjir, terus dia gimana Tuhan saya nggak bisa melayani? Enggak, melayani Tuhan tetap ada dalam hatinya. Tinggal dia lihat gereja mana yang dia akan layani kembali gitu. Atau membangun gereja yang udah hancur itu dibangun lagi dan dia melayani lagi. Nah, kita melihat di sini apa? Bahwa ada iman yang teguh, iman yang kuat yang akan ada dalam hidup orang percaya. Dan kita harus aminkan ini. Ya. Jadi artinya apa? Jadi dunia ini tidak ada kepastian. Ekonomi nggak stabil, banyak penyakit-penyakit baru, terjadi peperangan di mana-mana, terus ada bencana alam dan barusan ini Thailand, Myanmar hancur semuanya. Kena gempa 7,7 skala Richter. Jadi bayangkan itu negara yang dikatakan negara sudah mau negara maju, kena gempa seperti itu, ya nggak bisa maju lagi di situ. Terus bagaimana ini semua terjadi? Nah, kita harus tahu bahwa kita sebagai orang percaya, hidup seluruh manusia, masa depan manusia itu di tangan Allah yang berdaulat. Kenapa ada rencana Myanmar, Thailand dihancurkan seperti itu oleh kuasa daripada gempa bumi dan itu semua atas izin Tuhan. Berarti ada rencana Tuhan di sana. Mungkin rencana untuk anak-anak Tuhan mengabarkan Injil di sana pada saat seperti ini. Karena biasanya pada saat bencana itu biasanya orang-orang yang penginjil-penginjil itu disediakan Tuhan sudah lama, itu akan membanjiri daerah mereka untuk menolong mereka dan memberikan nama Kristus di sana. Nah, yang kedua, saudara, di dalam segala kelemahan kita yang tidak bisa kita andalkan, kita harus kembali mengandalkan Tuhan. Saat kita merasa lemah, saat kita nggak sanggup menghadapi hidup ini, Tuhan berjanji dan Tuhan mengatakan, aku tidak meninggalkan engkau, aku menyertai engkau, aku ini Tuhanmu, aku akan meneguhkan engkau, aku akan menolong engkau, dan aku akan mengangkat engkau. Dan kita harus tahu, kalau kita mengandalkan diri, itu janji Tuhan itu tidak terjadi.
Kalau kita mengandalkan Tuhan, janji Tuhan akan mengalir. Ya, yang terakhir, dikatakan bahwa Tuhan memegang dengan tangan kanannya. Nah, ini yang terakhir. Jaminan apa? Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, istilah kanan itu artinya bahwa kamu tidak akan aku tinggalkan dan aku akan membayar dengan jiwaku sendiri. Itu arti tangan kanan. Kamu itu adalah milikku, kamu itu adalah hidupku, kamu itu adalah eh, ya apa ya dikatakan sebagai apa yang kesenanganku. Jadi waktu Tuhan mengatakan aku akan menjamin engkau dan aku akan dengan tangan kananku aku akan menjamin engkau. Saudara, itu yang ditakuti oleh semua setan-setan. Karena Tuhan mengatakan orang-orang percaya dijamin dengan kekuatan tangan kanan. Jadi saudara jangan ragu lagi. Kalau kita sudah mendengarkan ini, apapun terjadi, nah itu ada dua arah. Satu membawa kita pada pertobatan, yang satu membawa kita semakin melihat kemuliaan Allah. Iman kita semakin dipoles oleh Tuhan dan semakin dibakar oleh Tuhan dan akhirnya keluar seperti emas yang murni. Dan itu iman kita. Ya, oke. Mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan.